Sobat Manici. Nah, di awal bulan April ini kita ada kabar gembira nih. Kalian udah pada tahu belum? Bahwa terdapat 46 siswa dan siswi kelas 12 SMA Negeri 1 Bangli yang telah diterima di berbagai macam perguruan tinggi melalui jalur SNBP, di mana mereka ini lolos tanpa menggunakan tes dan mengandalkan nilai rapor serta prestasi yang telah mereka raih selama masa SMA. Wah, tentu ini adalah hal yang sangat membanggakan ya. Nah, kira-kira bagaimana sih sekolah kita mempersiapkan siswa-siswinya untuk senantiasa mengirimkan calon mahasiswa di berbagai perguruan tinggi? Dan bagaimana pula tanggapan dari kakak-kakak kita yang telah lolos SNBP? Yuk kita cari tahu. Nah, seperti yang kita ketahui ya Pak ya, untuk tahun lalu kan yang diterima SNBP itu sebanyak 42 siswa. Namun tahun ini kan berhasil mengirim sebanyak 46 siswa. Jadi secara statistik seperti yang kita ketahui ini mengalami peningkatan. Jadi bagaimana tanggapan Bapak terkait hal ini Pak? Terima kasih atas kesempatan untuk wawancara kita pada kali ini. Kalau kita melihat model pola rekrutmen SNBP tahun ini, itu selama ini kan kita lihat di YouTube atau melalui berita bahwa banyak orang yang tidak paham terkait dengan sistem pemilihannya, ya. Tetapi kami tidak ragu dengan apa yang telah dilakukan oleh Kemdikbud terkait dengan proses seleksi ini, bahwa ternyata anak-anak SMA Negeri 1 Bangli yang tahun ini lolos SNBP itu ada peningkatan yang semula 42 orang tahun lalu, saat ini menjadi 46. Ini membuktikan bahwa secara mutu kita makin baik sesuai dengan raport pendidikan kita di tahun 2024. Jadi karena raport pendidikan kita di tahun 2024 ini naik juga peringkatnya, ya. Jadi literasi kita sudah mencapai angka 100% hijau semua. Nah, sehingga implementasi dari naiknya raport pendidikan SMA 1 Bangli tahun 2024 ini mungkin terbukti di SNBP ini, ya. Nah, hanya kita lihat bahwa ketentuan untuk boleh mendaftar SNBP ini kan masih menggunakan persentase 40%, gitu. Jadi artinya tentu tidak semua anak yang berada di jurusan IPA bisa mendaftar juga langsung di program ini. Ya, kami berharap bahwa kalau mereka tidak dapat mendaftar melalui jalur SNBP, masih ada jalur tesnya nanti dan jalur mandirinya. Nah, biasanya akumulasi dari yang lolos SNBP ditambah dengan yang lolos seleksi tes dan melalui jalur mandiri, itu akan menjadi lebih banyak lagi anak-anak kita yang bisa lolos di perguruan tinggi negeri itu loh. Nah, sehingga harapan kami adalah untuk yang kelas 11 tahun ini kami perkirakan tahun depan akan meningkat perolehan SNBP-nya. Kenapa? Karena kan kalau kita lihat dari kejuaraan yang kita ikuti, opsi, kemudian kejuaraan-kejuaraan lain yang sudah difasilitasi oleh Kemdikbud, membuktikan anak-anak kita nanti dapat bersaing di sana. Ya, sehingga saya sangat yakin tahun depan seleksi SNBP ini akan bertambah lagi jumlah siswa kita yang diterima. Pak. Yeah. Kemudian apa harapan Bapak dan pesan Bapak untuk kakak-kakak kelas 12 yang berhasil lolos SNBP ini? Ya, harapan kami adalah bagaimana mereka setelah duduk di perguruan tinggi itu bisa membawa nama baik alma mater, ya. Dalam artian ya mereka harus bisa berprestasi, kemudian disiplin, berbudi pekerti, sehingga di kemudian hari menjadi contoh bagi adik-adiknya. Dan tentu saja setelah mereka nanti duduk di perguruan tinggi
Bangli tidak melupakan sekolah kita, masih tetap bisa membantu adik-adiknya di SMA 1 Bangli dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan anak-anak kita di SMA 1 Bangli. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai SNBP tahun ini yang dimana siswa-siswi SMA Negeri 1 Bangli telah keterima sebanyak 46 siswa? Baik, terima kasih atas waktunya, sudah diberikan kesempatan untuk diwawancarai terkait dengan SBM. Secara pribadi dan kelembagaan juga, kebetulan Bapak di manajemen di bagian kurikulum, jadi melihat informasi yang diberikan oleh BK melalui link, jadi beberapa siswa yang sudah menginputkan datanya di link sudah diterima di beberapa perguruan tinggi, itu sampai saat ini 46 orang gitu ya. Jadi dari sebaran itu sebagian besar diterima di Universitas Udayana gitu ya. Ada juga yang di TS, Diksa gitu ya. Jadi perasaan justru ya senang gitu ya. Dan harapan kita dari tahun ke tahun siswa itu bisa diterima di kampus-kampus favorit secara meningkat secara kuantitasnya itu ya. Nah, tentu ini juga itu adalah kerjasama semua pihak di sekolah gitu ya, bukan hanya siswa saja yang terlibat, tapi sebenarnya dari pihak-pihak kampus itu indikator-indikator yang tidak kita ketahui itu sebenarnya ada penilaiannya, seperti raport pendidikan itu penting gitu ya anak-anak. Makanya Pak infokan kebetulan tahun 2024, pelaporan 2024 untuk raport pendidik yang sumber datanya dari tahun 2023 itu kita dari 6 indikator semuanya naik gitu ya, drastis. Bahkan yang paling drastis itu adalah pada literasi dan numerasi, hampir 25% gitu ya. Sehingga kita skornya literasi dan numerasi itu adalah 100 gitu ya. Kita berbangga itu ya. Jadi itu indikator-indikator yang mungkin secara hidden kita tidak pahami itu ya. Tapi ada indikator-indikator yang digunakan oleh kampus untuk penerimaan seperti itu. Itu harapan kita, dan Bapak sebagai secara pribadi sangat senang itu ya. Jadi dari tahun ke tahun ada peningkatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas siswa itu sendiri gitu ya. Itu. Baik, untuk pesan Bapak kepada kakak-kakak kelas yang telah keterima SNBP niki napi? Pesan Bapak itu ya, karena ini juga penting itu ya, banyak siswa-siswa di kelas 12 itu pilihannya tolong konsisten gitu ya. Karena ketika kita sudah diterima sampai menolak, nanti yang kena adalah adik-adik kelas berikutnya gitu ya. Berarti kita tidak konsisten dengan pilihan, karena kampus juga dia pasti ada kota gitu ya. Kota yang sudah terpenuhi tahu-tahu tidak dimanfaatkan. Jadi, kalau diibaratkan Anda sudah diberikan kesempatan, kepercayaan, terus tidak menggunakan hak itu kan lebih baik tidak mendaftar dari awal sehingga bisa digunakan oleh yang lain yang tadinya tidak bisa memiliki kesempatan kan jadi bisa gitu ya. Itu harapan kita, tolong konsisten, dan tentu itu adalah kolaborasi semua pihak itu ya. Tentu untuk peningkatan itu tidak bisa dari siswa aja, tentu nanti masukan-masukan dari siswa juga untuk pengembangan siswa sekolah itu ya. Mohon kami di manajemen diingatkan terus. Jadi masukan-masukan apapun, bukan hanya dari guru saja, dari siswa juga itu ya, untuk peningkatan mutu pendidikan di SMA 1 Bangli itu sangat kita harapkan. Kita welcome di manajemen itu ya, karena kita tidak bisa bergerak sendirian. Sekolah ini adalah sebuah sistem gitu ya. Sistem itu pasti dibangun dari sub-sistem. Harap kita semua kita bergerak gitu ya. Manici, kakak mendapatkan SNBP di universitas apa dan fakultasnya apa, Kak? Oke, kakak berdaftar di ITS, Institut Teknologi 10 November, dan juga diterima itu di Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas. Di jurusannya jurusan telekomunikasi. Baik, Kak. Jadi selanjutnya bagaimana nih perasaan kakak setelah dinyatakan lulus SNBP? Saya nggak muluk-muluk sih ya, tapi benar sangat senang karena biru itu warna kebahagiaan dan warna
yang sangat dominan untuk membahagiakan semua orang. Bahagia aja gitu. Baik Kak, dan yang terakhir Kak, harapan Kakak untuk teman-teman atau mungkin adik kelas di SMA Negeri 1 Bangli. Oke, untuk harapannya untuk teman-teman yang belum lulus atau merah itu artinya cinta. Itu bisa diulang kembali pada saat UTBK, dan kalau tidak ada kesempatan di UTBK bisa melalui jalur-jalur prestasi yang lainnya yang tersedia di kampus-kampus. Dan juga untuk adik-adiknya semangat belajar, banyakin baca-baca soal-soal untuk UTBK kalau yang mau nyari UTBK, dan juga untuk yang mau mengikuti SNBP ingat cari prestasi sama banyakin nilainya aja di situ. Kak, bisa dikasih tahu nih kepada Sobat Penas Menci, Kakak mendapatkan SNBP di Universitas apa dan fakultasnya apa nih Kak? Oke, jadi untuk kakak itu lolos di Universitas Udayana, Fakultas Kedokteran dan jurusan Pendidikan Dokter. Iya, nah dokter nih. Baik Kak, selanjutnya bagaimana nih perasaan Kakak setelah mengetahui bahwa Kakak lolos jalur SNBP? Ya tentu kakak senang dan bersyukur ya, karena jurusan ini merupakan tujuan kakak dari dulu, dari SMP bahkan SD, karena cita-cita kakak ingin menjadi dokter. Baik Kak. Nah, dan yang terakhir nih Kak, harapan Kakak dan juga pesan kesannya untuk teman-teman ataupun adik-adik kelas SMA Negeri 1 Bangli Kak. Oke, yang pertama harapan tentu saya berharap dari jumlah yang didapatkan SMA 1 Bangli yang lolos SNBP tahun ini itu sekitar 49, sekitar kurang lebih 50 orang. Itu tahun depan bisa bertambah lagi kuantitasnya sehingga semakin banyak siswa yang dapat lolos jalur SNBP ini. Dan untuk pesan saya untuk kelas 12 pertama, bagi yang belum lolos jalur SNBP itu jangan patah semangat, justru harus lebih semangat lagi untuk berjuang di SNBT maupun jalur lainnya untuk menuju kampus impian. Begitu juga untuk yang mencari sekolah kedinasan, pariwisata ataupun yang lainnya. Kemudian pesan untuk kelas 10 ataupun kelas 11 tetap semangat untuk berprestasi, karena walaupun banyak yang mengatakan bahwa jalur SNBP ini jalur keberuntungan atau jalur langit, tetap harus kita persiapkan. Mulai dari mempersiapkan nilai rapor agar terus meningkat secara maksimal setiap semesternya agar tidak terjadi penurunan juga. Kita juga harus semangat untuk berprestasi, karena prestasi itu merupakan salah satu indikator pertimbangan untuk kita lolos jalur SNBP. Utamanya itu tingkat nasional, internasional, ataupun akan lebih baik lagi jika itu lomba yang diselenggarakan oleh Kemendikbud itu. Jadi seperti saya sendiri, saya sudah merencanakan jalur ini, menargetkan jalur ini dari SMP, sehingga dari semester 1 sampai semester 5 itu saya berdedikasi dan berjuang agar dapat lolos di jalur SNBP ini. Tapi di samping itu juga kita harus tetap menjaga semangat untuk belajar UTBK, karena walaupun kita berharap banyak di SNBP, kita tidak tahu apa yang akan terjadi karena masih terdapat faktor laki di jalur SNBP ini. Jadi, Kakak mendapatkan SNBP di Universitas apa dan fakultasnya apa Kak? Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Chandra Astiti dari kelas 12 IPA 1. Jadi pada tanggal 26 Maret tahun 2024 kemarin, saya diterima di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Baik Kak, dan selanjutnya Kak, bagaimana nih perasaan Kakak setelah dinyatakan lolos SNBP? Baik, kalau manusiawinya itu orang yang berhasil lolos SNBP itu pastinya bakal seneng ya. Pasti Dalam Kak. hati itu ada perasaan gembira, ada perasaan lega juga karena Iya. nggak perlu nyicipin UTBK atau ujian mandiri kan. Nah tapi kalau saya kaget sih sebenarnya, kaget dikit. Kenapa itu Kak? Kok bisa Sebenarnya kaget? banget. Iya. Karena dari awal saya tuh udah berpikir saya nggak bakal lolos jalur SNBP, pastinya itu harus UTBK dulu. Makanya sejak bulan Desember tahun lalu saya sudah persiapan untuk menghadapi yang namanya UTBK. Tapi karena kemarin tiba-tiba ada biru, jadi ya saya Sungkara lolos ya Kak ya? Sungkara. Baik. Tapi emang dari awal saya tuh udah optimis bakal merah. Ini udah merah ini gitu. Tapi sorenya waktu saya cek ternyata biru. Sehingga otomatis bakal ada perasaan yang senang, lega juga karena nggak perlu begadang lagi untuk belajar dan nggak perlu menghitung target skor harian lagi untuk bisa berlatih agar nantinya pada saat UTBK itu bisa mencapai target skor yang diharuskan untuk fakultas yang dituju. Keren banget kakaknya. Baik Kak, dan yang terakhir nih Kak,
harapan kakak nih dan pesan kesannya untuk teman-teman atau mungkin adik-adik kelas di SMA Negeri 1 Bangli. Oke, jadi untuk adik-adik saya, khususnya di kelas 10 dan 11 yang sekiranya sekitar 1-2 tahun lagi itu sudah akan menginjak jenjang yang sama ya, di mana kalian harus rebutan kursi sama teman kalian, mulai dari kursi eligible, terus ada kuotanya juga untuk diterima lewat jalur SNBP. Semangat terus belajarnya. Yang terpenting itu adalah konsisten di mempertahankan nilai, karena itu yang paling penting. Kalau bisa setiap semester tuh harus naik deh. Jadi nanti grafiknya bagus, dia naik terus, sehingga nggak ada istilahnya yang turun atau yang tetap Bergejolak gitu ya kak ya. Jadi ketika grafiknya sudah bagus, universitas yang adik tuju juga nanti bakal lebih mempertimbangkan lagi nanti siswa ini bakal diterima atau tidak, seperti itu. Jadi kalau grafiknya naik kan mereka bakal pikir, oh siswa ini ternyata punya semangat belajar yang bagus gitu. Jadi meningkatkan nilai dari semester 1 sampai semester 5 itu sangat diperlukan agar nantinya adik bisa lolos jalur SNBP. Dan tentunya untuk adik-adik yang mungkin dari awal udah berpikir oh saya bakal lolos SNBP gitu, coba aja dulu. Jadi jangan pesimis dulu, harus tetap optimis. Kalau saya pasti bisa, tapi kalau memang tujuannya lain ya terserah, itu nanti.